Highlight adalah kunci untuk membuat karakter di dalam still life atau gambar bentuk. Apa maksudnya dengan highlight tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life maupun yang lebih tinggi yaitu kuliah seni lukis elementer dan seni lukis advance. Kali ini kita akan mempelajari gambar bentuk yang nanti kita akan melihat karya Mas Kevin. Sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di sketsa dan still life, kuliah elementer maupun advance. Ada Mas Kevin. Nah, ini Mas Kevin nanti akan kita lihat karyanya. Juga ada Mas Deko Srita ya, yang ada di kuliah seni lukis advance, Mas Triyono Theophilus juga di kuliah seni lukis advance, dan juga ada Mas Yanuar Hermawan. Baik rekan-rekan, kita lihat karya Mas Kevin. Nah, ini Mas Kevin membuat tugas ke-20, botol transparan dan buah ya. Ini objek yang dipakai Mas Kevin ya. Dan ini karyanya, ini karyanya. Kita akan memperhatikan highlight ya untuk menunjukkan karakter. Nanti saya juga memberikan beberapa contoh karya, contoh gambar bentuk yang mengeksplorasi hal-hal tersebut ya. Nah, ini saya kok nggak keluar, ini aneh. Dan biasanya langsung di sini. Dan mohon maaf ini agak terganggu sebentar agar saya bisa melihat komen teman-teman. Nggak bisa, nggak tambah sekarang ya, aneh. Ya udah, saya lihat komentarnya di sini aja. Oke, di sini aja nanti. Baik teman-teman, kalau kita amati ya objek ini ya, objek ini kan ada terdiri dari berbagai karakter bentuk ya. Ada kain, ada botol transparan atau wadah transparan ya yang terbuat dari kaca, yang isinya ada cairan, ini mungkin air jeruk gitu ya, dan tutupnya ini terdiri dari plastik ya. Terus buahnya juga tidak hanya satu macam, ada buah apel dan juga buah anggur. Sementara buah apelnya ada yang dibelah. Nah, ini kan masing-masing objek memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu pertama ya. Nah, apakah nanti bisa tertangkap? Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa yang membedakan antara karakter satu dengan karakter yang lain? Itu coba kita amati. Namun sebelum ke sana ya, saya akan juga memberikan juga tentang komposisi. Komposisi termasuk penting di dalam gambar bentuk. Kalau kita menata suatu objek ya, sebelum komposisinya itu kita tangkap di dalam gambar kita, di dalam lukisan kita, maka kita juga perlu memberikan menata objek itu ya. Bentar, ini kok saya agak aneh ya. Padahal settingannya sudah benar ya, tapi di sini kok nggak muncul komennya ya. Oke, udah nggak apa-apa. Pertama kita mengkomposisikan dulu objek ini. Nah, kalau kita mengkomposisikan objek ini terlalu mengumpul seperti ini, maka dinamika komposisi itu nanti akan
termasuk susah ya dibuat. Jadi kita bisa membuat misalnya ya, ada yang berkumpul, ada yang berpisah gitu ya. Nah, ada yang terkumpul misalnya ya, ini sudah ini begini ya, 1 2 3, tetapi yang ini agak dipisah di sana. Nah, misalnya gitu ya. Jadi ada semacam ini ya, flow, semacam gerak komposisi ya, tidak mengumpul. Kalau ini kan terlalu mengumpul ya. Misalnya ini misalnya agak dipisah sedikit di sini, terus ini mundur, ini ke sini. Misalnya seperti itu. Jadi intinya tidak menggerombol semuanya ya. Ini kan semuanya menggerombol jadi satu. Nah, itu perlu dipikirkan ya untuk komposisi, karena komposisi ini kan berpengaruh terhadap hasil ya, hasil karya ini. Nah, terus sekarang bentuknya itu sendiri ya, bentuk sebelum karakter ya. Bentuk, kalau kita lihat bentuk-bentuk yang pabrikan, terus memiliki unsur silindris ya, seperti ini ya, botol atau wadah air seperti ini, maka hukum perspektif suatu objek ya, meskipun itu silindris ya, itu akan terjadi. Dan juga hukum simetri di dalam benda itu sendiri juga akan terlihat ya. Misalnya ya, sekarang kita lihat dulu. Kalau ada objek ya, bulat seperti ini ya, silinder seperti ini, maka karena hukum perspektif ya, maka lingkaran atau lengkungan yang ada di bawahnya itu pasti akan lebih melengkung ya. Misalnya ini kan melengkung. Ini bawahnya pasti akan melengkung. Ini juga melengkung. Ini juga lebih melengkung lagi. Ini juga lebih melengkung lagi. Kalau bawahnya ini terlihat, nah seperti ini. Ini akan lebih melengkung lagi kan. Karena kan dia semakin jauh dari mata kita yang ada di horizonnya, yang ada di horizon. Kalau dia pas horizon kan menggaris begini ya, nggak kelihatan. Kalau dia di atas horizon ya dia akan tertutup. Nah, karena semuanya ini ada di bawah horizon, maka dia melengkung semakin jauh, lengkungannya akan semakin sama. Lalu kalau kita lihat ya, kita buat as gitu, ini persoalan lain lagi. Kalau kita buat as tengah gitu, maka kiri kanannya itu sama, dan ini semuanya rata-rata air ya, rata-rata air. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini pertama lengkungannya kurang, ya kan? Ini lengkungannya kurang ini lengkungannya kurang. Nah, sekarang kalau dari rata-rata air set, nah ini terlalu miring, ini kan miring, ya. Lengkungan yang paling pojok kanan itu sejajar dengan lengkungan yang paling pojok kiri, ya seperti itu. Nah, kalau ini ya, meskipun tertutup dengan dengan celingnya, dengan highlightnya objek ya, tetapi kalau kita trace itu sama. Ini yang dalam ya, karena ketebalan kacanya dengan yang luar. Nah, gitu nih teman-teman. Itu. Nah, sekarang kita saatnya masuk ke hal yang kita pelajari, yaitu tentang highlight. Nah, ini saya agak terganggu dengan yang biasanya muncul di sini, kenapa kok nggak muncul ya? Bentar ya. Harusnya muncul ini. Mungkin bermasalah ini YouTube-nya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat highlight-nya. Setiap objek itu memiliki highlight. Ya, highlight itu puncak atau kemilau ya, kemilau cahaya, refleksi suatu objek, atau gampangannya bahasanya celingnya itu ya, celingnya. Nah, kemilaunya cahaya yang datang pada suatu objek. Nah, setiap objek itu memiliki celing, memiliki highlight, memiliki kemilau yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kain ya, kain ini, kain
mungkin ini semacam kain-kain katun misalnya ya. Ini nggak memiliki celing ya, nggak memiliki highlight. Kainnya ini tidak ada celingnya. Tetapi kalau kita kontraskan dengan kaca, wah ini bahkan celingnya itu sampai benar-benar putih. Itu. Ini ada celingnya sedikit, ini ada celingnya juga. Tetapi nggak sebanyak yang kaca. Dan karakter celingnya antara yang misalnya ya, ini kan ada celingnya juga pada buah apel ini ya, ada highlightnya. Tetapi dia sekelilingnya atau habisnya highlight ini ya, perpaduan atau apa wilayah highlight dengan yang bukan highlight itu gradatif, ada gradasi, ada penurunannya, tidak langsung patah. Nah, beda dengan kaca. Kalau kaca, ada ini, ada patahan bahkan yang memiliki perbedaan antara gelap dengan terangnya. Gelap terangnya ini benar-benar tampak ya. Gelap terangnya benar-benar tampak. Selain masalah warna yang sudah kita pelajari kemarin ya, refleksi. Nah, coba kita lihat karya beberapa karya still life ya, botol dan buah yang sudah saya coba carikan ya ini. Nah, ini coba kita perhatikan ya. Ini ada celing-celingnya yang memiliki perbedaan tajam antara yang putih highlightnya ini ya dengan warna bodinya botol ini ya. Ini kan ada celingnya. Ini memiliki perbedaan misalnya dengan buahnya, buah jeruk yang tidak sepatah ini ya, yang tanpa lebih memiliki gradatif ya. Meskipun ini garisnya, konturnya ini nggak enak ya. Ini terlalu terlalu menggaris ya, terlalu jelas garisnya. Tapi untuk botolnya ini menarik kan. Botolnya ini kelihatan beningnya karena apa ya? Karena satu ada tembus pandangnya ya, warna-warna di belakangnya, dan celingnya ini ya, karakter botol dengan karakter buahnya ini berbeda. Ini misalnya, ini sama-sama memiliki highlightnya. Buah pir dengan botol sama-sama memiliki highlight. Kalau kotakannya ini yang mungkin terbuat dari kayu ya, itu nggak ada highlight secemerlang ini kan, seceling ini. Namun botol ini memiliki highlightnya ya tanpa gradasi. Dia benar-benar ada perbedaan antara gelap dan terang begitu saja, dan lebih tegas ya. Garis-garisnya atau pertemuan antara yang cemerlang ya, yang celingnya dengan yang gelapnya itu memiliki perbedaan. Kalau di pirnya ini tidak, ini lebih gradatif ya. Termasuk ini kan. Ini ini menarik nih. Ini botolnya ini antara yang botol masih bening dengan botol yang kotor ini tergambar ya, berbeda. Beda antara highlightnya botol ya, celingnya, karena dia satu benar-benar sampai putih, terus dengan kotornya botol ini yang meskipun warnanya terang tapi masih tercampur dengan warna hijau tuanya botol gitu. Ini menarik ya, kalau kita lihat celingnya ini juga berbeda kan dengan celingnya yang ada di buah. Nah, sekarang coba kita lihat karyanya Mas Kevin ya. Kita lihat karya Mas Kevin. Nah, karyanya Mas Kevin ini belum terlalu tampak perbedaan highlightnya antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya ya, kain yang semestinya itu benar-benar tanpa highlight ya, ini masih diberi highlight ya, highlight yang cenderung sama penggarapannya. Highlightnya celingnya ini nyaris sama
Ya, tidak, jadi karakter kain dengan karakter kaca belum tampak, belum ada bedanya. Ini kalau di kain nggak bakalan kan ada putih yang semacam ini kan, highlight yang benar-benar tampak semacam ini. Kalau ini ada di kaca, ini masih mungkin. Tapi sayangnya di kaca ini juga masih ada gradatif kan, masih ada gradasi antara yang highlight dengan bodinya kaca. Jadi belum terlalu terasa ya. Untuk buahnya lumayan ya, lumayan. Kalau masalah proporsi ya, proporsi kan membuat gambar bentuk kan juga pertimbangan proporsi. Kalau proporsinya udah oke ya, antara satu objek dengan objek lain ini sudah cenderung apa sudah benar lah ya, sudah tepat. Apelnya segini ya. Ini ya, ini memang apelnya lebih kecil dari yang ini ya. Apelnya segini, terus wadah airnya segini, apa ini namanya, anggurnya segini, ini sudah tepat ya. Untuk proporsi sudah oke. Kebentukan tadi ya masih perlu dibenahi, karakter yang masih belum terlalu tertangkap ya, masih celingnya itu masih belum kena. Oke, itu teman-teman. Jadi kira-kira ini nilainya ya B kurang lah ya, B kurang. Ini kita nilai B min ya, B min 62. Ini ya 62. 62. Sebentar, kita lihat dulu. Oke. Baik. Udah semua ya. Saya cek dulu di email. Mas Kevin ini sudah ya. Oke. Nah, rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita ya. Jangan ragu untuk berkarya ya. Teman-teman silahkan untuk menggarap tugas ya. Dan Mas Kevin saya tunggu karya-karya selanjutnya ya. Saya senang dengan semangatnya Mas Kevin yang terus mencoba, terus berkarya ya. Kalau toh belum mendapatkan nilai yang maksimal, belum dapat A, itu nggak apa-apa, itu biasa ya. Termasuk saya melihat di kampus ISI ya, itu kalau satu kelas yang dapat A untuk gambar bentuk itu mungkin 10% ya, 10%. Saya ngajar di kelas yang kira-kira jumlahnya sekitar berapa ya? 30 orang ya. 30 orang itu benar-benar A itu 3 gitu ya. Itu 3, 5 itu sudah sangat banyak ya. Itu yang A atau amin gitu ya. Jadi memang gambar bentuk itu termasuk tidak mudah karena harus benar-benar tepatnya. Bentuknya tepat, karakternya tepat, proporsinya tepat, komposisinya juga enak kan gitu. Jadi jangan patah semangat, terus berkarya ya Mas Kevin ya. Saya tunggu karya selanjutnya. Terima kasih di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.